Bagaimana kabarnya Pak Ringga? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sudah tidak terasa ya, ini sudah Ya, memasuki PI kelima, yang mana pada PI 5 ini temanya adalah program penyusunan program yang berdampak pada murid atau pada siswa. Yang mana kita akan fokus di PI 5 ini yang pertama adalah tentang penerapan aksi nyata modul 3.1, terus perkembangan komunitas praktisi, rancangan program yang berdampak pada murid, terus dialog pasca observasi itu di aksi nyata 2.3 ya, yang sudah kemarin dilaksanakan. Nah, itu adalah fokus-fokus dampingan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya proses 1 bulan yang sudah dilalui Pak Ringga itu apa yang bisa sudah dipelajari dan bisa dikuasai. oke. Selama ini setelah saya mempelajari beberapa modul Pak, di dalam 1 bulan ini program yang sudah saya rancang, alhamdulillah sudah berjalan, sudah optimal Pak, sudah optimal ya. Meskipun masih ada beberapa bagian yang masih perlu penguatan. Ya, jadi contohnya itu Pak, bagaimana saya belajar dan mengimplementasikan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan. Nah, tentunya itu jujur bukan hal yang mudah bagi saya, karena saya adalah sebelumnya memang adalah seorang guru. Terkait pengambilan keputusan itu tidak serta-merta langsung instan. Jadi setelah mempelajari modul tersebut, ternyata proses pengambilan keputusan itu melalui beberapa tahap. Nah, itu yang saya pelajari. Namun tentunya perlu banyak jam terbang juga. Bagaimana saya mengidentifikasi masalahnya, bagaimana saya nanti merinci mana yang menjadi skala prioritas. Itu yang menjadi pembelajaran bagi saya. Kemudian selama 1 bulan terakhir ya, itu yang saya lakukan itu banyak bertanya Pak, banyak bertanya, terutama saya juga banyak belajar kepada kepala sekolah, sebagai orang tua kami yang ada di sekolah. Jadi saya terkait bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana memanfaatkan aset-aset sekolah, saya juga banyak belajar dari kepala sekolah bagaimana dia menerapkan metodenya. Saya juga menggali informasi kepada rekan-rekan sejawat Pak, apa tentang pengalaman mereka, bagaimana mereka menanggapi masalah di kelas, itu yang saya lakukan. Oke. Jadi sudah banyak hal ya yang dipelajari, terus kemudian mencoba untuk mengimplementasikan dengan banyak bertanya, dengan banyak berkolaborasi, dengan rekan-rekan sejawat. Sejauh ini dalam bulan ini apa ada yang artinya praktek baik yang sudah dilaksanakan? Oke. Praktek yang sudah saya laksanakan, praktek baiknya, jadi setelah saya mempelajari modul ini Pak, saya itu biasanya kan di SMP Negeri 1 Jangkar ini tiap hari Sabtu itu ada kegiatan kombel, begitu, komunitas belajar giat Sabtu. Jadi pada saat komunitas belajar giat Sabtu, setelah saya sudah mulai memahami beberapa modul ini, kemudian saya mencoba untuk berbagi ilmu melalui berbagi praktik ini. Jadi saya kenalkan kepada teman-teman. Ternyata dari teman-teman juga beranggapan yang sama, bahwa ternyata seperti pengambilan keputusan melalui nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, memanfaatkan aset, sampai merencanakan program, sampai merencanakan program yang berdampak pada murid. Ternyata ada tahap-tahap sendirinya, ada trik-triknya sendiri. Jadi apa respon dari teman-teman? Ternyata respon mereka sangat antusias Pak. Jadi motivasi mereka, oh ternyata ikut CGP itu ada manfaatnya juga ya, kita informatif. Jadi setiap pengambilan keputusan, bagaimana kita memaksimalkan aset, itu ada tahap-tahapnya dan ada trik-triknya. Itu tanggapan dari teman-teman Pak. Jadi banyak hal-hal positif ya yang ditularkan kepada teman-teman, sehingga apa yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 10 itu juga bisa berimbas atau tersampaikan, walaupun teman-teman mungkin saat ini belum tergerak untuk mengikuti atau join di guru penggerak. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ringga melalui praktik baiknya,
itu bisa menjadi motivasi Benar. bagi teman-teman, sehingga mereka juga mempunyai keinginan atau ingin merasakan juga sih bagaimana jadi CGP, terus bagaimana belajar bersama teman-teman yang lain dengan apa JGP lain yang tentunya sudah Pak Ringga rasakan selama ini. Terima kasih untuk itu, sudah banyak hal yang diberikan atau bisa disampaikan kepada teman-teman khususnya di SMP 1 Jangkar ini. Nah, nanti saya juga akan meminta kemarin sudah ngirim ya ke saya Ya, sudah. observasi Observasi ya sudah. video ya. Ya, sudah. Video observasinya Video. nanti saya lihat terkait di pranya, terus kalau observasinya saya sudah melihat langsung ya, sudah melihat langsung, sama di pasca observasinya saya juga melihat langsung. Nah, sekarang kita ke bagian intinya, yaitu dalam aksi nyata modul 3.1, di mana di situ adalah tentang proses pengambilan keputusan yang berdampak pada siswa. Ya. Nah, berdasarkan dari hasil pemetaan yang Pak Ringga lakukan, apakah hal tersebut, adakah hal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Oke. Jadi terkait bagaimana cara memetakan, Pak. Yang pertama, kami berangkatnya dari apa ya? Sesi curhat, cerita dari teman-teman pada saat kombel. Di kelas saya anaknya seperti ini, punya potensi, tapi kendalanya di sini. Nah, gitu. Jadi itu ada cerita kemarin dari rekan saya, Ibu Tri, itu kelas 9B. Ternyata sekitar 70% siswanya itu suka membaca, Pak. Suka membaca cerita, cerpen yang berbau fiksi. Suka membaca bacaan tersebut. Nah, namun apa kendalanya di kelas tersebut, pojok bacanya masih belum maksimal. Yang buku yang tersedia itu terbatas. Jadi tidak langsung diganti loh, Pak. Terbatas. Jadi itu jadi cerita. Kemudian itu kita angkat di kombel. Terus bagaimana? Sedangkan anak-anak itu suka membaca, tapi sekolah masih belum bisa memaksimalkan, belum memfasilitasi. Akhirnya dari situlah kita angkat. Nah, kemudian kemudian kita angkat. Yang pertama kita mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, Pak. Apa aset-aset yang ada di sekolah? Guru bahasa Indonesia sudah ada, ya. Guru bahasa Indonesia sudah ada. Perpustakaan sudah ada. Dan positifnya kita juga sudah kerja sama MOU dengan Perpusda. Ya, kemarin juga Ibu Haji Retno sebagai kepala sekolah itu sudah intens, Pak, berkomunikasi. Jadi ada kerjasama di situ. Jadi dari hasil identifikasi itu kemudian kita tuangkan. Jadi apa yang dibutuhkan. Jadi siswa itu diberikan semacam angket gitu, Pak. Jadi buku seperti apa yang kamu suka. Jadi kita sementara pada saat kombel membahas itu terlebih dahulu, Pak. Sehingga dari hasil identifikasi itu ada beberapa saran dari teman-teman yang muncul. Dari identifikasi dan permasalahan-permasalahan tersebut, kira-kira apa yang harus dikembangkan dan harus dievaluasi ke depannya nanti? Terkait permasalahan, salah satu contoh dari kelas 9B ya? Ya. Mungkin yang akan dikembangkan ya, Pak? Dikembangkan dan dievaluasi. Oke, yang akan dikembangkan dan dievaluasi mungkin nanti kita yang pertama, kan kita sudah punya aset perpustakaan, kita juga punya teman-teman. Nah, nanti ini nanti ada kaitannya dengan modul 3.3, Pak. Jadi setelah hasil identifikasi ini, kita akan merancang sebuah program. Jadi penguatan literasi. Jadi program penguatan literasi ini tidak kita sasarkan hanya pada kelas 9B saja, tapi ke seluruh kelas. Kemarin kita sudah dapat ide, nama programnya adalah Gelas Kaca, Pak. Itu akronim dari Gerakan Literasi Sekolah Kaca. Keterampilan, bentar, Pak. Gerakan Literasi Sekolah untuk keterampilan cinta aksara. Keterampilan cinta aksara. Iya. Oke.
Nah, terus dari evaluasi-evaluasi yang ada Oke. dari ke masalah-masalah Oke, tersebut. dari masalah-masalah yang tersebut, jadi nanti eh, kita kan menemukan, ini kan baru kemarin yang baru dipaparkan baru kelas 9B, Pak. Jadi kemudian dari peristiwa tersebut, masing-masing wali kelas itu mengidentifikasi kelasnya masing-masing. Bagaimana penataannya, Di pojok bacanya. iya, di pojok bacanya. Bagaimana, otomatis kan kita tidak hanya merancang pojok baca saja, tapi bagaimana kita menampilkan bahwa pojok baca itu bisa mewadahi keinginan siswa. Baik itu dari segi penampilannya, kemenarikannya, terus ketersediaan buku. Lah, kemudian juga kita melibatkan itu, Pak, pustakawan yang ada di perpus. Ya. Ada pustakawan khusus ya. Ya, sudah ada pustakawan khusus, kita melibatkan. Bagaimana nanti beliau bisa memerankan dirinya untuk memaksimalkan kegiatan literasi ini. Misalkan ada rekomendasi buku, Buku baru. ya buku baru itu. Bagaimana dia nanti berkolaborasi dengan siswa untuk mengampanyekan kegiatan literasi ini. Jadi ada beberapa aspek yang memang yang perlu kita kuatkan, Pak. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, kira-kira untuk pendukung dari program ini yang dibutuhkan itu siapa dan bentuk dukungannya maunya paling nggak itu seperti apa? Kalau untuk pendukung, yang pertama yang pastinya kalau yang namanya pendukung pasti ada aset manusia sendiri, Pak. Oke. Nah, yang jelas saya butuh juga dukungan baik dari pemimpin, kepala sekolah maupun dari rekan-rekan kerja. Karena tanpa kolaborasi dari mereka, otomatis sebagus apapun idenya, rancangan kegiatannya itu tidak akan berjalan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, modal pendukung itu aset fisik, Pak. Aset fisiknya itu kan ada perpus. Ya, ada perpus. Nah, cuman di perpus itu untuk apa ya, Pak, namanya? Penyortirannya, Pak, masih belum spesifik, Pak. Jadi itu masih campur bukunya. Antara buku sosial. Benar. pelajaran, Ya, masih campur. Jadi nanti kita akan kerjasama bagaimana mengklasifikasinya, pengkategoriannya itu, Pak. Seperti itu. Nah, terus dalam 1 bulan ini ada enggak peristiwa atau permasalahan yang ada dialami atau baik itu ada di sekolah terkait di kelas ataupun di luar kelas yang menurut Pak Lingga itu bisa dikategorikan dilema etika? Dilema etika, dilema etika ya. Terakhir kemarin, Pak, pada saat rapat kenaikan kelas. Nah, kemarin juga saya bahas juga di forum. Ini, Pak, ada seorang anak, siswa pintar, Pak. Ini sama-sama satu kelas ini kemarin. Ada anak yang pintar, tapi karakternya masih di bawah KKM. Karakternya, Sikap ya? Iya, sikapnya. Dia itu sering membuat masalah, tapi pintar, Pak. Memang aktif. Semua guru memang dari hasil penilaiannya tuh memang pintar. Bagus ya? Iya, memang bagus. Secara akademik bagus, tapi secara sosial, secara sikap itu memang perlu penguatan. Nah, masalahnya ada aja, Pak. Ada masalah yang bolos, kadang tidak ikut pelajaran, kadang berkelahi. Nah, kemudian ada siswa lagi yang B. Yang B ini kategori anak yang memang berkebutuhan khusus. Maksudnya dia tidak mampu dalam bidang akademik. Lambat berpikir seperti itulah, Pak. Delay Iya, ya. delay. Jadi dia masih belum bisa membaca. Namun, positifnya dari anak ini, dia itu rajin ke sekolah. Sikapnya baik. Ya. Masuk lah ya. Iya, sikapnya baik, sopan, nganggap, masuk terus. Nah, tapi dia tertinggal ke pembelajaran. Apapun pembelajarannya, dia lama Mungkin respon. karena ABK itu ya. Iya, benar, lama responnya lah. Itulah yang menjadi polemik bagi kami pada saat rapat kenaikan. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Ada anak yang pintar, tapi sikapnya tidak bagus ya. Ada anak yang memang rendah di akademik, tapi sikapnya bagus. Itu yang menjadi polemik kami sampai rapatnya alot dan panjang, Pak. Sehingga dari pengambilan keputusan ini, coba saya mencoba mempraktekkan, Pak, apa yang saya dapat di modul. Coba misalkan Bapak Ibu ada di posisi mereka.
Karena setiap orang itu kan berbeda, Punya memiliki pendidikan sendiri. butuh waktu panjang Pak untuk mengalami perubahan. Kan kita tidak tahu yang anak yang belum bisa membaca entah 3 tahun 4 tahun ke depan seperti apa, dan sedangkan anak yang memang sikapnya yang sekarang ini tidak baik 5 tahun ke depan seperti apa kan kita tidak tahu. Jadi sekolah itu coba dulu kita identifikasi lagi kenapa mereka seperti itu, kenapa si A ini kok nakal. Pernahkah Bapak Ibu mengidentifikasi? Jadi saya mencoba lakukan seperti itu. Nah kemudian beri mereka keterlibatan, baik secara akademik, baik secara non akademik, libatkan mereka pada kegiatan-kegiatan sekolah, berikan kepercayaan. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kedua anak itu Pak, kami akhirnya sekolah itu memutuskan untuk menaikkan ya dengan catatan. Ya dengan adanya perubahan lah kita melihat perkembangannya. Apakah peran orang tua di situ dilibatkan? Artinya komunikasi wali kelas dengan orang tua sudah disertakan? Ya sudah, orang tua itu sudah kami panggil Pak. Jadi untuk dua anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tapi kami butuh kolaborasi juga dengan orang tua, dengan wali murid, sehingga ada monitoring juga dari rumah terkait perkembangan mereka bagaimana, pelaporannya bagaimana. Pada saat pengambilan keputusan itu, Pak Tingga kan masih belum belajar di modul 3.1. Iya, 3.1. Apa perbedaannya ketika pada saat pengambilan keputusan yang dilakukan saat itu oleh teman-teman dengan ketika Pak Tingga sudah belajar modul 3.1? Sangat berbeda sekali Pak. Kalau dulu itu memutuskan sebuah jawaban itu langsung. Sudah anak itu udah usah dinaikkan dah, anaknya bermasalah kok nanti sekolah jadi rugi cepat. Padahal proses pengambilan keputusan kan analisanya banyak ternyata. Ada bagaimana kita menggunakan 4 paradigma itu Pak ya, terus 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan ya sudah saya paparkan Bapak Ibu. Ternyata untuk mengambil keputusan itu tidak hanya selesai, ada 9 langkahnya. Bagaimana Bapak Ibu mengambil keputusan, mengidentifikasinya. Kalau sebelumnya langsung Pak, karena kita sudah tahu labelnya seperti itu, sudah secara general lah seperti ini ya sudah ya. Iya benar. Ya. Ngambil setelah kita mengetahui oh ternyata begini ya. Panjang. Jadi banyak hal yang memang manfaatnya luar biasa ya ketika kita di CGP ini sehingga apa hal-hal yang dulunya bagi kita mungkin itu sudah benar. Nah ternyata kalau melihat atau secara teori di modul ternyata ada juga sih benarnya, cuma kalau menurut saya ada hal-hal yang memang perlu kita dalami lagi atau perlu kita banyak pelajari lagi dengan latihan-latihan atau dengan kita berkolaborasi dengan teman ataupun dengan sesama CGP ya. Benar. Sesama CGP. Oke, berlanjut pada rancangan program. Nah, tentunya Pak Ringo sudah tadi ada gelas kaca ya. Nah, di gelas kaca itu adalah program baru atau program lama yang dimodifikasi menggunakan apa sehingga fresh kembali gitu? Ya. Kalau sebelumnya itu Pak, kami itu untuk penguatan literasinya Pak, awalnya itu tiap hari Sabtu Pak. Oh, gitu. Namanya itu Sisatrasi. Namanya Sisatrasi, aksi Sabtu kegiatan literasi. Jadi tiap Sabtu. Ya. Jadi kemudian setelah saya mempelajari modul-modul ini, bagaimana cara merancang program yang berdampak pada murid, proses-prosesnya, kemudian saya menemukan ide bahwa cara kita meningkatkan literasi ini tidak serta-merta tiap minggu, ya kan proses dulu Pak. Ya, proses dulu, akhirnya dari tiap minggu itu, anak-anak ternyata ada peningkatan, ada progresif di situ, kemudian kita kuatkan lagi di situ, jadi setiap hari Pak, jadi pembiasaan. Jadi dari gelas kaca ini agar mudah diingat programnya itu gerakan literasi sekolah kreatif aktif cinta aksara. Jadi tidak hanya mereka berliterasi Pak, jadi mereka juga kreatif. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah, bagaimana mereka bisa
menyampaikan ide atau gagasan yang unik yang bisa mereka pajang di sekolah, Pak. Seperti itu. Kalau dukungan tadi sudah dijelaskan. Sekarang dalam merancang program tentunya tidak serta-merta mulus atau Ya. aman-aman saja. Benar. Tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi. Apa saja tantangannya dan bagaimana mengatasinya? Oke. Kalau untuk tantangan itu yang pertama membangun minat, Pak. Minat baca. Ya, membangun minat baca dan partisipasi siswa secara konsisten. Itu yang sering saya gaungkan itu, kita menjaga konsisten itu susah, Pak. Kadang kan anak-anak itu di awal hangatnya, Pak. Semangat-semangatnya itu di awal. Tapi yang namanya konsisten itu memang jadi PR besar kami. Jadi kadang ketertarikan program itu semangatnya di awal. Menjaga konsistensi bagi kami itu adalah PR terbesar, Pak. Yang menjadi tantangan utama bagi kami, Pak. Kayak program itu. Nah, untuk siswanya. Apakah gelas kaca ini juga berlaku untuk gurunya? Ya, ini juga berlaku untuk guru. Jadi nanti tugas guru di sini selain memonitor, Pak, mendampingi dan memberikan contoh. Jadi tidak mungkin mereka itu langsung dilepas begitu saja. Jadi ini kan bukan jadi tugasnya satu sekolah, Pak, Ya, tapi ini juga sebagai penyemangat tiap-tiap kelas, Pak. Jadi tiap-tiap kelas itu punya produk, punya ada yang bisa ditampilkan seperti itu. Jadi harapannya dari penguatan literasi ini semua ikut terlibat, Pak. Baik mulai dari gurunya, dari kepala sekolahnya, siswanya, kemudian warga sekolah lainnya, Pak. Seperti itu. Ya. Kalau saya perhatikan dari beberapa ini kadang sekolah itu ada yang gini, literasi kepada siswanya saja, tetapi literasi kepada gurunya itu kadang mereka lupakan. Contoh kecil saja, di perpustakaan itu kadang ada jadwal membaca untuk siswa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Baru itu lupa kapan jadwal membacanya untuk guru, gitu kadang yang banyak yang terlupakan. Nah, terkait itu saya sudah tadi banyak mendengar tentang program-program yang akan dirintis ini ya, artinya keberlanjutan dari program yang sisa terasi tadi ya. Yang kedua adalah di komunitas praktisi, khususnya di Kombel. Tadi juga sudah dijelaskan kalau umumnya itu setiap hari Sabtu kok begitu ya. Di Kobek itu. Nah, dari awal merintis sampai sekarang perubahan-perubahan apa yang sudah banyak dirasakan oleh sekolah? Banyak, Pak. Kalau untuk dari komunitas praktisi ini sangat berdampak sekali, Pak, untuk sekolah, karena memang program ini awalnya kan sebagai sesi curhat sih sebenarnya. Berawal dari sesi curhat itu terkait permasalahan-permasalahan baik yang ditemukan di kelas, masalah-masalah administrasi, bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran, bagaimana merancang pembelajaran. Jadi berawal dari sesi curhat. Jadi dampaknya itu sangat besar, Pak. Motivasinya kalau di awal itu, Pak, motivasinya awalnya kita memenuhi administrasi. Contoh pemenuhan sertifikat yang di PMM itu. Awalnya itu alasannya. Tapi setelah dijalani mungkin terbiasa mungkin ya, Pak. Setelah dijalani terbiasa kita buat seperti gantian, Pak. Ya. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk berbagi. Gantian per jadwal. Memanfaatkan aset yang ada di dalam dulu ya. Benar, memanfaatkan aset yang ada. Pernah beberapa waktu atau satu waktu, Pak, pada hari Sabtu itu banyak kegiatan sehingga ini tidak ada kok begitu dah. Jadi sampai mereka kalau tidak melakukan kok begitu kayak bingung gitu, Pak. Kayak ada yang kurang seperti itu. Jadi candu buat teman-teman juga seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali, Pak. Ya, tentunya dengan adanya banyak manfaat yang dirasakan oleh teman-teman guru, membuat atau menginspirasi mereka untuk terus harus
begitu harus tetap ada gitu, Ya, benar. harus tetap eksis karena dirasa banyak manfaat yang diterima maupun banyak praktik-praktik baik yang harus mereka berikan kan tidak hanya di CGP saja ya, mungkin teman-teman guru yang punya apa semacam praktik baik apa misalkan tidak hanya di akademik saja ya, mungkin di non akademiknya juga bisa dijadikan sebuah program di dalam Kombel tersebut gitu ya. Jadi kalau sebuah Kombel Intra yang tidak ada programnya, kita kan artinya seakan-akan masih setengah-setengah dalam melangkah gitu. Saya ke teman-teman guru juga sampaikan seperti itu. Minimal di sekolah itu ada Kombel Intra. Jadi tidak harus mendaftar di PNM. Sehingga teman-teman itu bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, artinya narsumnya pun tidak harus dari luar. Gantian dulu dengan perkara nanti salah benar itu urusan gitu ya. Namanya belajar untuk presentasi kan mungkin masih agak gago atau nervous atau apa, itu biasanya seperti itu. Tapi ketika teman-teman itu sudah merasakan ternyata manfaatnya seperti ini ya, jadi saya presentasinya kok tadi kurang begini gitu, artinya mereka termotivasi untuk saya mau lagi presentasi sehingga saya bisa candu memperbaiki presentasi sebelumnya. Jadi di samping itu mungkin melihat teman-teman yang presentasinya ini kok bagus ya. Jadi ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya, sehingga untuk mendapatkan administrasi sertifikat tadi ya kita tidak perlu ikut seminar-seminar webinar yang di luar mungkin ya, tapi alangkah baiknya Kombel Intra yang ada di sekolah itu yang lebih dioptimalkan lagi gitu ya. Baik, terkait ini, kalau yang untuk aksi nyata nanti saya lihat untuk observasinya dan pasca observasinya sudah secara langsung kemarin ya sudah dilakukan di PI 5. Nah di sini nanti untuk di akhir sesi ini Pak Bunda, apakah masih ada kebingungan terkait apa yang sudah modul-modul yang sudah dipelajari? Mungkin kalau terkait yang saya pelajari Pak ya dari beberapa modul ini, saya itu yang pertama yang hal positifnya Pak ya. Hal positifnya saya itu paling senang itu melakukan coaching Pak. Coaching paling senang. Itu hal baru ya? Ya, hal baru, paling senang. Jadi setelah saya melakukan coaching menggunakan itu Pak, alur tirta, mendengar dengan rasa. Mendengar dengan rasa, bagaimana kita menanyakan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi, membuat rencana hingga membangun tanggung jawab dan komitmen di situ. Jadi itu lebih mudah ternyata Pak. Lebih mudah ketika saya melakukan atau menjadi observer. Pada saat teman-teman observasi itu mudah Pak. Jadi karena kita sudah paham ilmunya. Iya benar. Jadi membantu kami Pak. Jadi apa yang teman-teman rencanakan, jadi tujuan kita nanti apa yang Anda harapkan, yang area mana yang ingin dikembangkan. Jadi nanti kan kita akan kita cocokkan dengan apa yang teman-teman saya lakukan pada saat observasi Pak. Kemudian dari pra kemudian kita cocokkan apa yang dilakukan di observasi, barulah nanti di pasca kita baru merefleksikan. Ini loh, dari pra kemarin Anda sudah melakukan ini. Jadi kita bisa menanyakan kembali mana tadi yang menurut Anda itu terlewat, belum maksimal atau perlu penguatan. Untuk skalanya berapa kira-kira yang penampilan Anda. Jadi mereka sudah bisa menilai diri mereka sendiri Pak. Seperti itu yang saya dapatkan hal positifnya. Kalau untuk yang perlu saya butuh penguatan Pak, itu Pak di modul 3.1. Bagaimana mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Itu yang jadi PR besar bagi saya Pak. Karena kadang kita itu kontra Pak
bagaimana aturan dengan yang ada di sekolah dengan yang hati seharusnya, nurani, yang dengan harus hati nurani. selesai. Benar. Kalau misalkan seperti kasus tadi, Pak, kalau kita misalkan mengikuti aturan yang ada, Pak, kedua anak tadi itu tidak naik. Iya. Kalau kita mengikuti aturan yang ada. Tapi berbeda halnya dengan kalau kita mengikuti hati nurani, kita memberikan kesempatan kepada mereka. Itu yang jadi PR. Mana prioritasnya? Mana yang perlu saya identifikasi Apakah lebih lagi? sudah bernilai kebajikan gitu. Iya. Takutnya, Pak, ketika saya sudah mengidentifikasi hal tersebut, sudah mengambil keputusan, takutnya nanti agak beberapa lama berdampak di belakang. Ya. Nah, itu loh yang saya takutkan, Pak. Bagaimana penguatan di pengambilan keputusan itu? Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang artinya tidak serta-merta harus selesai hari ini. Benar, kan, saya. benar. Tapi butuh, apalagi kita banyak teman atau banyak terkait sejawat, tentunya keputusannya akan lebih bervariasi ya. Benar. Sehingga keputusan-keputusan yang ada itu bisa dijadikan satu keputusan yang nantinya tidak merugikan bagi siapapun. Benar. Dan dampaknya, betul apa yang tadi sampaikan, dampaknya memang harus kita melihat dampak ke depannya. Apakah ada dampak ke depannya ketika kita melakukan keputusan A ataupun keputusan B maupun keputusan di C. Nah, berbicara dengan di coaching tadi, apakah ada hal yang sulit pada saat melakukan coaching? Hal yang sulit mungkin itu, Pak. Berarti memang kan itu beberapa guru yang saya coaching kan ada bermacam-macam, Pak. Ya. Ada bermacam-macam karakter. Ada yang ekstrovert, memang senang cerita, ada yang introvert. Nah, kadang setelah saya sudah mendaftar pertanyaan sesuai alur Tirta, sudah tahap-tahapnya sudah jelas. Lah, ketika bertemu dengan guru yang introvert, lah berarti bagaimana saya menggali informasi tersebut? Lah, fokusnya itu, Pak, memancing dulu, Pak, membuka obrolan. Lah, bagaimana bisa memancing beliaunya ini membuka diri dulu, Pak? Memantik dengan Memantik, ya. pertanyaan-pertanyaan pemantik. Benar. Yang kita berikan. Ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan pemantik pun itu juga harus merupakan pertanyaan berbobot. Mana nantinya bisa mengulik lebih banyak lagi. Benar. Dan kita bisa mengeksplorasi apa yang harusnya mereka lakukan ya. Kalau saya biasanya di ini juga, kalau misalkan cuma pada saat itu ya tidak gitu ya. Karena kita bertemu dengan teman-teman yang saya kok kesini kan menjadi bahas teman-teman. Saya kesini kan minta pendapat, bukan benar saya gitu. Ya. Kadang teman-teman yang belum paham arti atau bagaimana coaching seharusnya, itu kan mereka menginginkan solusi dari kita gitu kan. Kadang kita hampir memberikan solusi ya. Ketika coaching kita itu teman-teman yang introvert atau artinya tidak mudah untuk ngomong gitu kan, kadang berkomunikasi dengan kita, itu yang juga menjadi sedikit kesulitan bagi saya. Nah, tapi bagi kita yang sudah tahu ilmunya, sudah pernah merasakan, artinya CGP dengan CGP, kita akan lebih enjoy ya, lebih leluasa, seperti halnya yang dipraktekkan oleh teman-teman di Lokapat kemarin. Teman-teman kan sudah bisa menggali, mengeksplor potensi-potensi yang ada pada masing-masing CGP itu ya. Iya. Itu yang jadi PR saya, kalau ke sesama teman yang ekstrovert, Pak, yang terbuka itu enak, Pak. Gampang kita cepet. Itu yang jadi PR, kadang menemui guru yang introvert. Kemudian, loh, Pak, saya kan kesini kan mau minta solusi. Kok disuruh mikir? Nah, itu yang kadang jadi kendala. Berarti saya memang harus siap plan B, Pak. Siap-siap pertanyaan bagaimana memantik mereka ini yang guru-guru yang introvert, yang masih belum membuka diri terkait memberikan informasinya itu, Pak. Itu yang jadi PR bagi saya.